Keripik tempe, rahasia mengerikan dari penggorengan berhantu. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar, terdapat sebuah warung kecil yang terkenal dengan keripik tempenya. Warung ini milik seorang wanita tua bernama Nenek Sumi. Dikenal sebagai tempat yang menyajikan keripik tempe yang luar biasa lezat. Keripik tempenya menjadi favorit penduduk desa dan bahkan pengunjung dari desa-desa sekitarnya. Nenek Sumi menjalankan warung tersebut dengan penuh dedikasi dan cinta. Dia dikenal sebagai sosok yang ramah dan baik hati, tetapi ada sesuatu yang misterius dan menakutkan yang menyelimuti tempatnya. Warungnya berdiri di sebuah rumah tua yang sudah ada sejak lama, dan di dalamnya terdapat dapur dengan penggorengan tua yang menjadi pusat produksi keripik tempe. Seiring waktu, beberapa penduduk desa mulai melaporkan kejadian aneh setelah mengunjungi warung tersebut. Mereka melaporkan bahwa mereka merasa seperti ada yang mengintai mereka dari kegelapan, atau mendengar suara-suara aneh di sekitar warung, terutama di malam hari. Beberapa orang bahkan mengalami mimpi buruk yang sama, di mana mereka melihat bayangan gelap dan merasa tertekan oleh kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, ketika hujan turun dengan deras, seorang pemuda bernama Raffi yang baru saja pindah ke desa itu memutuskan untuk mampir ke warung Nenek Sumi. Raffi mendengar banyak tentang kelezatan keripik tempe dari teman-temannya dan ingin mencobanya sendiri. Ketika dia memasuki warung, dia disambut oleh aroma keripik tempe yang menggiurkan dan suasana hangat dari lampu-lampu redup di dalam ruangan. Nenek Sumi menyambut Raffi dengan senyuman ramah dan menawarinya keripik tempe yang baru saja digoreng. Raffi menerima tawaran itu dengan senang hati dan mulai menikmati camilan yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Rasanya memang sesuai dengan reputasinya, crispy dan gurih. Namun, ada sesuatu yang membuat Raffi merasa tidak nyaman. Dia merasa seperti ada yang mengamatinya dari sudut-sudut ruangan yang gelap, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika Raffi selesai makan dan bersiap untuk pergi, Nenek Sumi mengajaknya berbicara. Dengan nada yang agak berat, Nenek Sumi mulai bercerita tentang sejarah warung dan rumah tua tersebut. Dia mengungkapkan bahwa rumah itu pernah dihuni oleh sebuah keluarga yang bahagia sebelum terjadi tragedi besar. Keluarga tersebut yang dikenal sebagai keluarga Hadi tewas dalam sebuah kebakaran misterius yang melanda rumah mereka. Sejak saat itu, rumah tersebut dikenal sebagai tempat yang angker. Raffi yang awalnya merasa skeptis, merasa ada sesuatu yang janggal dengan cerita tersebut. Namun, dia memutuskan untuk tidak menganggapnya terlalu serius dan meninggalkan warung dengan perasaan campur aduk. Saat dia berjalan pulang di tengah hujan deras, dia tidak bisa menghilangkan rasa bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Malam itu, Raffi tidur dengan mimpi yang tidak nyaman. Dalam mimpinya, dia berada di dalam dapur warung, tetapi semua tampak berbeda, gelap dan kotor, dengan suasana yang sangat menekan. Dia melihat sosok-sosok bayangan bergerak di sekelilingnya dan mendengar suara berbisik yang tidak bisa dipahami. Ketika dia terbangun, dia merasa sangat lelah dan tidak nyaman. Esok paginya, Raffi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang tragedi kebakaran yang terjadi di rumah tua tersebut. Dia mengunjungi perpustakaan desa
dan mulai mencari arsip lama dan catatan tentang keluarga Hadi. Dia menemukan bahwa kebakaran yang melanda rumah mereka adalah sebuah tragedi besar yang menyisakan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Beberapa orang mengklaim bahwa mereka melihat sosok-sosok aneh di sekitar rumah sebelum kebakaran terjadi. Dengan rasa penasaran yang semakin mendalam, Raffi kembali ke warung Nenek Sumi pada malam hari. Dia ingin melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mencari tahu apakah ada hubungannya antara keripik tempe dan kejadian-kejadian aneh yang dia alami. Saat dia memasuki warung, dia merasakan perubahan suasana, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu kedatangannya. Nenek Sumi yang tampaknya sudah menunggu kedatangannya memandang Raffi dengan tatapan yang penuh arti. Tanpa mengungkapkan banyak, dia menyajikan keripik tempe baru dengan senyuman yang agak misterius. Raffi merasa bahwa dia harus memecahkan misteri ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kejadian aneh yang melanda warung tersebut. Raffi merasa tekadnya semakin menguat setelah malam yang penuh mimpi buruk dan ketegangan. Dengan rasa penasaran yang mendalam, dia memutuskan untuk kembali ke warung Nenek Sumi pada malam hari untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia membawa beberapa peralatan, termasuk lampu senter dan kamera, berharap bisa menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika dia tiba di warung, suasana malam semakin mencekam. Hujan yang terus turun menambah suasana suram di sekitar warung. Raffi memasuki warung dan disambut oleh Nenek Sumi yang tampaknya sudah menunggu. Wajah Nenek Sumi tidak menunjukkan perubahan, tetapi Raffi merasa adanya ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. "Selamat malam, Nak," kata Nenek Sumi dengan senyuman yang agak canggung. "Apa yang membawamu kembali ke sini?" Raffi menjelaskan bahwa dia merasa perlu untuk mengungkap misteri yang menyelimuti warung dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nenek Sumi tampak ragu, tetapi akhirnya mengizinkannya dengan syarat bahwa dia harus berhati-hati. Dengan izin itu, Raffi mulai melakukan penyelidikan. Dia memeriksa setiap sudut warung, terutama di dapur, tempat di mana keripik tempe digoreng. Suasana di dapur terasa semakin tegang saat Raffi mengamati penggorengan tua yang tampak usang dan berkarat. Raffi merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan penggorengan itu, tetapi dia tidak bisa menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Raffi mendengar suara berderak dari belakang. Dia memutar badan dan mengarahkan lampu senter ke arah suara tersebut. Di sudut ruangan, dia melihat bayangan samar yang bergerak dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang, tetapi dia memutuskan untuk mengikuti bayangan tersebut. Bayangan itu menghilang di sudut gelap ruang penyimpanan, dan Raffi merasa seakan ada sesuatu yang mengikutinya. Dia melanjutkan pencariannya dengan hati-hati, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Ketika dia membuka sebuah lemari tua, dia menemukan beberapa dokumen dan foto-foto lama yang terkait dengan keluarga Hadi. Foto-foto itu menunjukkan keluarga Hadi dalam momen bahagia, tetapi ada satu foto yang menarik perhatian Raffi. Foto itu menunjukkan dapur yang sama dengan tempat di mana Raffi berdiri, tetapi dengan kondisi yang sangat berbeda, lebih bersih dan lebih cerah. Namun, di latar belakang foto itu, tampak sebuah sosok bayangan gelap yang samar, seolah-olah sedang mengamati keluarga. Raffi mulai merasa bahwa ada hubungan langsung antara sosok bayangan di foto dan kejadian-kejadian aneh di warung.
Dia melanjutkan pencarian dengan lebih teliti dan menemukan sebuah buku catatan tua di dalam lemari yang sama. Buku catatan itu berisi catatan tangan yang menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah tersebut sebelum kebakaran. Catatan tersebut menyebutkan bahwa keluarga Hadi pernah melakukan ritual untuk mengusir roh jahat yang mengganggu mereka. Setiap ritual tersebut tampaknya gagal. Saat Raffi membaca catatan tersebut, dia merasakan suhu di sekelilingnya menurun drastis. Suasana di dalam warung menjadi semakin menakutkan, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Raffi merasa bahwa roh jahat yang tertinggal mungkin sedang berusaha untuk menghentikan penyelidikannya. Dalam keputusasaan, Raffi memutuskan untuk melakukan ritual sederhana yang dia temukan dalam catatan untuk mencoba mengusir roh jahat. Dia menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur untuk membuat dupa dan lilin. Dengan penuh hati-hati, dia mengikuti instruksi dari catatan dan melakukan ritual di sekitar penggorengan tua yang menjadi pusat teror. Ketika Raffi menyelesaikan ritual, suasana mulai berubah. Suara-suara aneh dan kehadiran yang mengganggu mulai menghilang. Lilin yang dinyalakan dengan cerah dan aroma dupa mengisi udara, menciptakan suasana yang lebih tenang. Raffi merasa ada sesuatu yang berubah di dalam warung, dan dia merasa bahwa roh-roh jahat yang mengganggu telah terusir. Dengan perasaan campur aduk antara kelelahan dan kepuasan, Raffi mengucapkan terima kasih kepada Nenek Sumi dan meninggalkan warung. Dia merasa bahwa misteri di balik keripik tempe dan kejadian-kejadian aneh telah terpecahkan. Warung Nenek Sumi tampaknya kembali ke keadaan normal, dan Raffi merasa bahwa dia telah membawa kedamaian bagi setiap yang penuh dengan sejarah gelap. Esok paginya penduduk desa mulai menyadari bahwa suasana di sekitar warung telah berubah menjadi lebih tenang. Meskipun kejadian-kejadian aneh telah berakhir, cerita tentang teror yang melanda warung dan usaha Raffi untuk mengungkap misteri tersebut menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa. Warung Nenek Sumi kembali menjadi tempat yang nyaman dan dikenal dengan keripik tempenya yang legendaris. Raffi melanjutkan hidupnya dengan pengalaman yang mendalam tentang kekuatan gelap dan keberanian. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi salah satu tantangan terbesarnya dan berhasil mengatasi kegelapan yang menyelimuti warung tersebut. Kisahnya akan dikenang sebagai cerita horor yang penuh pelajaran tentang keberanian dan tekad dalam menghadapi teror yang tak terlihat.